Secara manusiawi, kami kehilangan orang yang selalu telah dekat dengan kami, yang kami kasih, almarhum Bapak Dr. Gunadi. Tapi hari ini kami mau bersyukur dengan iman percaya kami, karena kami tahu, kami yakin bahwa almarhum sudah berbahagia bersama Engkau di dalam kerajaan untuk menerima yang terbaik, mahkota kemuliaan, rumah yang kekal, dan hidup bahagia bersama Engkau untuk kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, untuk orang yang kami kasih, Tuhan sudah memberikan yang terbaik dan terindah. Oleh sebab itu, bagi kami yang masih tinggal di dalam dunia ini, teristimewa untuk keluarga mencintai dan mengasihi almarhum, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan dan ajaran, dan melalui kebenaran firman yang sebentar tidak kami terima, Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Karena itu bersabdalah ya Tuhan, dan jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Sidang jemaat ini berkati dan kasih Tuhan. Hari ini kita berduka cita secara manusiawi, karena kita kehilangan orang yang kita kasih. Kita kehilangan orang yang selalu dekat dengan kita, dan kita tidak lagi bisa berjumpa dengan beliau dalam kehidupan di dalam dunia yang fana ini. Tapi hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan dan iman, karena satu orang pahlawan iman sudah menyelesaikan pertandingannya dalam dunia dengan sangat baik, dan tiba saatnya bagi beliau untuk mendapatkan kemuliaan dan tempat peristiwa yang kekal di dalam kerajaan surga. Karena itulah kebenaran firman Tuhan pada saat ini akan saya bacakan dari kitab 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-6 sampai yang ke-8, demikian bunyi firman Tuhan. Mengenai diriku, danaku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Puji Tuhan. Bapak-bapak dan ibu yang berkati dan kasih Tuhan, tentu semua kita menyadari dan mengerti bahwa manusia atau kita bukanlah suatu makhluk yang bisa hidup dalam keabadian. Suatu saat manusia mau tidak mau, cepat atau lambat, kita semua harus menghadapi suatu kenyataan kehidupan, yaitu meninggalkan kehidupan di dalam dunia yang fana ini. Oleh karena itulah, hari ini kita mau belajar untuk menerima fakta kehidupan ini, bahwa suatu kali kelak kita pun akan berpulang ke rumah Bapa, sebagaimana almarhum sudah berpulang ke dalam rahmatnya. Saudara, fakta kehidupan membuktikan kepada kita semua bahwa suatu kali kelak manusia pasti akan mengalami kematian. Ibrani 9 ayat 27. Seperti juga yang dialami oleh almarhum Bapak Dr. Gunadi yang kita kasih. Tidak ada satupun manusia yang tidak akan mengalami kematian, kecuali beberapa orang yang memang Tuhan izinkan, seperti Henokh, seperti Elia, dan seperti manusia Yesus sendiri, yang sekalipun mati di atas kayu salib, tapi 3 hari kemudian dia bangkit untuk menjadi juru selamat buat kita semua percaya kepada Dia. Oleh sebab itu saudara, sebagai makhluk yang fana dalam dunia ini, maka kita siap sedia di dalam menghadapi kematian yang suatu kali kelak menjelang kehidupan kita. Saudara, kita harus siap, terutama siap secara rohani, bukan siap secara jasmani saja. Kenapa? Agar kita bisa mendapatkan kemuliaan sesudah kematian. Beberapa orang yang memiliki harta berlebih atau mungkin juga yang memiliki hal-hal yang dia pikirkan, mereka sudah mempersiapkan kematian dalam dunia ini dengan membeli tanah pekuburan, dengan membeli suatu hal-hal yang lain untuk mempersiapkan ketika dia sudah pulang ke rumah Bapa. Tapi kita harus mempersiapkan diri kita bukan dengan hal-hal dunia saja, tapi kita harus mempersiapkan diri kita secara mental, secara iman, secara rohani, agar suatu kali kelak ketika kita harus berpulang ke rumah Bapa, maka kita boleh masuk dan kerajaan surga yang kekal. Fakta yang kedua juga membuktikan kepada kita semua bahwa hidup manusia itu sebenarnya ada suatu kehidupan yang sangat singkat sekali. Yakobus 4 ayat yang ke-14, juga 1 Petrus 1 ayat yang ke-24. Banyak kali kita menjumpai orang-orang atau manusia
dan usia yang baru belasan tahun sudah meninggalkan dunia ini. Beberapa orang mereka bisa mencapai usia puluhan tahun, bahkan mungkin ada yang mencapai usia 100 tahun atau lebih. Saudara, dan kita bersyukur kepada Tuhan kalau almarhum Bapak Dr. Kunadi dikarunia oleh Allah usia yang sangat panjang. Itu suatu anugerah, itu suatu bukti cinta kasihnya kepada almarhum yang kita kasihi. Bagi manusia, usia sepanjang itu sudah tergolong dalam waktu yang sangat lama. Namun sebenarnya, jika dibandingkan dengan waktu kehidupan sesudah kematian, maka usia kehidupan manusia di dalam dunia ini yang mungkin bisa mencapai usia 100 tahun atau lebih itu sebenarnya bukanlah apa-apa. Kenapa? Sebab kehidupan sesudah kematian itu akan berlangsung untuk kekal selama-lamanya. Oleh sebab itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang diberkati dan kasih Tuhan, kita semua menyadari bahwa tujuan kita hidup itu bukan dalam dunia yang fana ini, bukanlah sampai akhir kehidupan kita. Justru sasaran kehidupan kita itu harus dimulai setelah kematian itu menjelang kehidupan kita. Kalau kita hanya meletakkan tujuan hidup kita yang fana ini dalam dunia yang pasti akan lenyap ini, maka semuanya akan berakhir sia-sia. Karena hidup ini hanyalah suatu kehidupan yang sangat singkat. Beberapa orang mereka menaruh tujuan hidupnya kepada harta, kepada kekayaan, kepada jabatan, kepada pangkat, kepada kekuasaan, atau kebahagiaan dunia yang semu ini. Semuanya itu ketika kita harus meninggalkan dunia ini, maka kita harus meninggalkan juga semua apa yang kita raih dan kita peroleh. Karena itulah saudara, melalui dua fakta kehidupan ini, kita harus mengerti bahwa sebenarnya kehidupan kita dalam dunia ini seharusnya kita pergunakan untuk mempersiapkan diri kita di dalam menghadapi kematian yang pasti akan datang dalam kehidupan kita. Mazmur 39 ayat yang kelima. Kenapa? Sebab hidup ini ada suatu kesempatan untuk mencari kehidupan kekal sesudah kematian. Pengkhotbah 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Jangan sampai hidup kekal kita justru berakhir di lautan api, tapi raihlah kehidupan kekal di surga yang mulia. Dan justru langkah kita ke surga atau ke lautan api sudah harus kita persiapkan saat kita masih hidup di dalam dunia ini. Lalu bagaimana caranya mempersiapkan kehidupan untuk menghadapi kematian? Itu bisa kita baca dari ajaran yang diajarkan oleh Rasul Paulus dalam ayat yang kita baca tadi, 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Saudara, cara yang diajarkan oleh Rasul Paulus adalah berusaha menyelesaikan pertandingan hidup kita dengan sebaik-baiknya. Saudara, saat kita hidup dalam dunia ini, sebenarnya kita sedang berada dalam suatu arena pertandingan kehidupan. Oleh karena itu berusaha dengan sekuat tenaga untuk mencapai garis akhir itu dengan sebaik-baiknya. Dan garis akhir itulah surga yang mulia. Jangan sampai kalah dalam pertandingan hidup di dalam dunia ini, sehingga kita tidak bisa mencapai garis akhir itu. Kalau sampai kalah, maka surga bukan lagi menjadi tempat kita sesudah kematian. Oleh karena itu, kita melihat almarhum sepanjang kehidupannya, bahkan sampai nafas yang terakhir, dia sudah memelihara imannya, sudah menjaga imannya kepada Tuhan. Dia sudah bertanding dan pertandingan hidup yang luar biasa ini, dan dia sudah mencapai garis akhir, menyelesaikan dengan sangat baik. Karena itu kita yakin, kita percaya, saat ini ketika almarhum menutup mata di bumi, maka dia membuka mata di surga. Mahkota yang abadi sudah Tuhan karuniakan kepada beliau. Rumah yang kekal sudah dia dapatkan. Kebahagiaan yang abadi sudah dia alami pada saat ini. Oleh sebab itu, sedang jemaat yang diberkati dan kasih Tuhan, marilah kita meneladani iman dan kesetiaan almarhum kepada Tuhan. Almarhum mungkin tidak mewariskan harta yang melimpah ruah kepada keluarga kita, kepada kita semua. Tapi satu hal yang dia wariskan kepada kita semua lebih daripada segala macam harta benda dalam dunia ini, yaitu iman dan kesetiaannya kepada Tuhan. Marilah kita mengenang kembali kebaikannya, mengenang kembali dan mengingat kembali hubungan yang dekat antara kita dengan beliau. Kita mengenang dan mengingat kembali dengan menjaga iman dan kesetiaan kita kepada Allah. Kenapa? Karena suatu kali kelak, ketika kita tetap beriman kepada Tuhan Yesus sebagaimana almarhum sudah beriman kepada Allah, maka kita pun akan berjumpa kembali dengan almarhum dalam suasana pesta kawin anak domba ketika Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kalinya. Terus sebab itu saudara,
Perpisahan kita dengan almarhum bukanlah suatu perpisahan yang kekal selama-lamanya. Ini hanya suatu perpisahan yang sementara saja, di mana suatu kali kelak, asalkan kita beriman kepada Tuhan sebagaimana almarhum sudah beriman kepada Allah. Asalkan kita juga sudah menyelesaikan pertandingan hidup kita dengan baik sebagaimana almarhum sudah tampil sebagai seorang pemenang dalam pertandingan hidup ini, maka kita pun akan berkumpul kembali, berjumpa kembali dengan orang-orang yang sudah mendahului kita, teristimewa dengan almarhum yang kita kasih. Oleh sebab itu sudah cepat ini berkati dan kasih Tuhan. Sebentar kita tidak berdoa bersama-sama. Kita tidak berdoa untuk almarhum Bapak Dr. Gunadi yang kita kasih, karena kita yakin, kita percaya sudah tidak lagi penderitaan, tidak ada sakit penyakit, tidak lagi duka cita dalam kehidupan saat ini. Yang ada hanyalah kebahagiaan yang abadi. Tapi marilah kita berdoa untuk keluarga yang mencintai dan mengasihi almarhum yang masih harus bertanding dalam pertandingan hidup ini. Marilah kita doakan mereka agar mereka punya kekuatan, penghiburan, damai sejahtera, sukacita dari surga, dan yang teristimewa iman dan kesetiaan kepada Allah sebagaimana almarhum sudah setia kepada Tuhan. Kita juga berdoa nanti untuk upacara pemberangkatan jenazah yang sebentar akan dilaksanakan, perjalanan rombongan dan upacara di tempat pemakaman, supaya semuanya berjalan baik dan lancar untuk kemuliaan besar nama Tuhan. Sehingga jemaat diberkati Tuhan, sebelum kita berdoa bersama-sama, marilah kita nyanyi satu pujian terlebih dahulu. Dari pujian nomor 2, Allah peduli, banyak